Sebelum nonton video ini, alangkah baiknya ada baiknya kalian buat cuci tangan terlebih dahulu ya guys. Jaga kebersihan dan tontonlah sambil stay di rumah bagi yang libur. Karena stay di rumah, kalian gak cuma nolongin diri sendiri, kalian nolong your family, your friends, someone that you love. Dan tentunya jadi pahlawan bagi negaramu. Kapan lagi kan stay di rumah bisa jadi pahlawan, ha? Bagi yang masih kerja di lapangan, berjuang mencari nafkah dan melawan virus ini, stay positif, mawas diri, dan usahakan pakai masker. Jangan lupa juga lakukan social distancing sesuai anjuran pemerintah. Untuk para dokter dan perawat di seluruh Indonesia, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berada di garda terdepan saat ini. Tanpa kalian, mustahil kami bisa tenang melawan COVID-19. Karena kalianlah yang saat ini berjuang demi kita semua. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua para dokter. Karena kalian adalah the real hero. Guys, para dokter dan perawat stay di rumah sakit untuk kalian. Tugas kita stay di rumah untuk mereka. Mari semuanya berdoa semoga pandemik ini segera berakhir. Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang pertarungan para pasukan membasmi iblis versus Muzan. Dan emang ini tuh lagi rame ya sampai di chapter 196. Well, kalau kalian yang gak mau kena spoiler dari manganya langsung aja di close. Tapi kalau yang kalian pingin tahu langsung kita bahas bareng-bareng gitu ya. Langsung aja guys, check it out. Bermula pada saat Muzan dalam bentuk kepompongnya untuk memulihkan kekuatan karena kita tahu bahwa dirinya ini terluka karena serangan dari dokter iblis yaitu Tamayo. Naasnya, Tamayo telah tiada dan Muzan malah bangkit dari kepompongnya dengan wujud yang lebih baru dan lebih badass lagi. Meskipun dikepung oleh ratusan membasmi iblis, Muzan dapat mengalahkan mereka semua hanya dengan satu kali serangan. Muzan menyadari bahwa ada penerus Ubuyashiki yang terus mengawasinya dan masih hidup hingga saat ini. Muzan berniat untuk menjadikan anak buahnya karena 12 iblis bulan sudah dikalahkan. Meskipun Tamayo sudah menyerangnya dengan obat pengubah manusia, obatnya itu tidak berefek sama sekali kepada Muzan. Muzan menghabisi ratusan membasmi iblis. Dengan begitu, dia ini bisa memulihkan staminanya. Penerus Ubuyashiki menjadi putus asa dan terus menyalahkan dirinya sendiri atas perbuatannya. Setelah mimin telaah, ternyata penerus Ubuyashiki yang sekarang adalah anak dari Ubuyashiki yang memang diturunkan turun-temurun dari keluarganya jika sudah tiada. Di sisi lain, Obanai dan Kanroji malah terkurung karena kekuatan dari iblis bulan atas 4, Nakime. Dan yes, akhirnya Muzan berhadapan dengan Mamang Santuy dan Tanjiro. Muzan berkata kepada mereka berdua, lebih baik kalian hidup dan tidak ada gunanya membalaskan dendam orang yang sudah mati. Muzan ini tidak bisa dihabisi langsung dari kepalanya dan harus menyeretnya pada sinar matahari langsung. Jangkauan serangan Muzan sangatlah luas dan cepat hingga mereka berdua tidak bisa mengikutinya. Tanjiro memutuskan untuk menerobos dan langsung mendekati Muzan. Namun, dia ini kehilangan mata kirinya karena kecerobohannya sendiri gitu guys. Muzan mengatakan kepada mereka bahwa anak buahnya Nakime telah menghabisi kedua pilar yang tersisa yaitu Iguro dan Kanroji. Tanjiro mulai lemah karena terkena serangan Muzan dan kesulitan untuk bernafas. Kejutan yang tidak diduga muncul, ternyata Iguro dan Kanroji masih hidup dan yang mengalahkan Nakime adalah Yushiro yaitu anak buah Tamayo. Yushiro sudah merencanakannya dengan matang supaya seolah-olah para pilar telah dihabisi dan dialah yang mengendalikan pikiran Nakime pada saat itu. Muzan tidak terima akan hal itu dan marah besar. Pada akhirnya, Muzan langsung menghabisi Nakime dengan dirinya sendiri. Akibatnya kastil roboh dan mereka semua ini berpencar ke tanah atau ke permukaan. Mereka semua terpencar ke permukaan termasuk Muzan. Waktu matahari terbit masih lama, sekitar 1,5 jam lagi. Para pilar berusaha menahan Muzan sekuat tenaga dan berhasil menghabisi lehernya. Mereka semua terheran-heran karena Muzan
bisa beregenerasi pada saat itu juga. Mungkin hitungan detik kalau gitu ya. Pasukan pembasmi iblis yang lain berusaha menahan serangan Muzan dan melindungi para pilar. Sayangnya, mereka semua dihabisi. Tiba-tiba, Tanjiro merasa sesak dan kesulitan untuk bernafas. Muzan mengatakan kalau ada yang terkena serangan mutlaknya, dia ini tidak akan menjadi iblis, tetapi dia akan merasakan kesakitan yang amat pedih. Pada chapter 185, Nezuko merasakan bahwa Tanjiro ini dalam bahaya. Nezuko bangun dan langsung mencari kemana Tanjiro. Ubuyashiki yang bingung apakah akan mengejarnya atau tidak, ayahnya mengatakan dalam imajinasinya biarkan dia pergi dan tetap mengawasi Nezuko. Para pilar mulai kelelahan karena harus menyerang Muzan tanpa henti dan selalu menerima serangannya walaupun sedikit. Akhirnya, Gyomei dan Sainami datang di waktu yang tepat. Dengan begini, para pilar yang tersisa telah berkumpul semua untuk mengalahkan Muzan. Gyu memerintahkan pada Lord Murata untuk langsung membawa Tanjiro ke tempat yang aman dan menyembuhkannya. Tanjiro masuk ke alam bawah sadarnya namun tidak berperan sebagai Tanjiro, melainkan Sumiyoshi. Nah, Sumiyoshi ini bisa dibilang leluhurnya Tanjiro. Pada chapter 186, Sumiyoshi ini bertemu dengan pengguna penapasan matahari, yaitu Yorichi Sugikuni. Ternyata, Sumiyoshi dan Yorichi ini sudah kenal selama 2 tahun lamanya. Di sisi yang lain, pertarungan pun terus berlanjut antara Muzan melawan para pilar. Kanroji terkena serangan mutlak dari Muzan dan berhenti bergerak. Untungnya, Iguro segera menyelamatkannya. Kanroji menyuruhnya agar baik-baik saja, namun Iguro merasa tidak pantas berada di sisinya. Karena masa lalu Iguro yang bisa dibilang sangatlah kelam. Di sini kita tahu kalau kedua orang ini saling mencintai, terutama Iguro. Iguro berharap untuk menyelesaikan pertarungan meskipun dia akan menghilang dari dunia ini. Dengan begitu, Iguro bisa menyatakan perasaannya kepada Kanroji. Wah, asli di sini agak sedih juga gitu ya. Para pilar sudah kelelahan untuk bergerak. Serangan mereka makin lambat. Untungnya, ada kucing Tamayo yang memberikan para pilar ini pereda rasa sakit. Jadi bisa dibilang lebih bertahan lama dalam menahan serangan Muzan. Obanai akhirnya bisa membangkitkan marknya sekaligus pedang Nichirin merah di waktu yang bersamaan. Karena dia ini memikirkan dengan keras bagaimana cara melakukannya. Memang, pedang Nichirin merah ini mampu menghambat regenerasi iblis bahkan Muzan sekalipun. Para pilar pun berhasil mengubah pedangnya menjadi merah. Hanya saja, serangan Muzan malah semakin cepat dan mengempaskan mereka semua secara bersamaan. Di waktu yang sama, Tanjiro akhirnya tersadar karena diselamatkan oleh Yushiro. Pertarungan yang sebenarnya antara Tanjiro versus Muzan akhirnya dimulai. Di awal pertarungan, Tanjiro langsung menggunakan teknik Hinokami Kagura, dan itu membuat Muzan terkejut. Muzan mengingat bahwa melawan Tanjiro saat melawan Yorichi ini adalah sama gitu ya. Teknik penapasan matahari yang sebenarnya ada 13 jurus. Tanjiro mempercayai bahwa mengulang 12 jurus, maka terciptalah jurus ke-13. Muzan merasa kalau serangannya ini semakin lambat. Setelah diselidiki, ternyata Tamayo tidak hanya memberikan racun yang mengubahnya menjadi manusia, tetapi umur Muzan ini malah makin menua ketika rambutnya tidak berwarna hitam. Serangan Tanjiro pun makin melemah dan dia ini kehilangan oksigen karena bergerak dalam waktu yang cukup lama. Untungnya Iguro langsung menyelamatkannya, namun dia ini kehilangan pandangan pada saat itu. Akhirnya ada secercah harapan bagi pembasmi iblis. Ada retakan di sekitar Muzan. Hal itu disebabkan karena serangan Yorichi yang dulu. Serangan Yorichi ini mampu membakar sampai ke sel-sel yang ada pada tubuh Muzan. Tanjiro menyadari dan memanfaatkan hal itu sebagai titik lemah yang ada pada diri Muzan. Pada chapter 195, Iguro bersama Tanjiro berusaha menahan serangan Muzan sampai matahari terbit. Mendengar waktu dari burung gagak 40 menit lagi sampai matahari terbit, Muzan lari dan ngibrit ketakutan.
Memang dia ini menyebalkan dan pengecut ya. Ketika hidupnya sudah di ambang batas, dia ini lari sekuat tenaga. Iguro dan Tanjiro berusaha menghentikan pergerakan Muzan dengan melempar pedang para pemburu iblis yang sudah tiada. Nezuko akhirnya semakin dekat dengan pertarungan dan kembali menjadi manusia meskipun ini tuh belum sepenuhnya ya. Mungkin akan terungkap pada chapter 196, Nezuko akan kembali lagi menjadi manusia dan yang ditakuti ini si Muzan langsung hibrid nyamperin Nezuko dan memakannya dan menjadi iblis sempurna. Nah itu yang paling ditakutin sama Mimin gitu ya. Pada chapter 196, Nezuko masih setengah manusia juga setengah iblis. Namun, dia ini mengingat semuanya. Di sini, kita diperlihatkan masa lalu Nezuko dan keluarganya saat dihabisi oleh Kibutsuji Muzan. Bukan hanya itu saja, ingatan Nezuko mengingat semua orang yang telah berbuat baik kepadanya, termasuk pasukan pemburu iblis. Nezuko pun kali ini menjadi manusia seutuhnya. Muzan yang mulai panik dan kebingungan karena tidak bisa menghabisi satu pilar pun, berusaha meledakkan diri. Sayangnya, usahanya terhenti karena efek dari obatnya Tamayo. Jadi ada 4 efek yang ditimbulkan. Efek tidak menjadi manusia, penuaan, melemahkan, dan yang terakhir adalah menghancurkan sel Muzan itu sendiri. Dalam arc kali ini, sepertinya Tamayo lah yang lebih bekerja keras dibandingkan para pilar. Karena emang perjuangan ini untuk melemahkan Muzan luar biasa. Sekian bahasan video kali ini tentang pertarungan para pasukan Basmi Iblis versus Muzan. Dan ini tuh sampai di chapter terbaru, chapter 196. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Muzan berhasil melarikan diri atau langsung menghabisi Nezuko dan jadi iblis sempurna gitu ya? Kita tunggu aja di chapter selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang karena anime bukan kartun. Goodbye guys.